Nah, di sini akan muncul pertanyaan nomor 1 ya. Nah, di nomor urut ini sudah otomatis terisi. Kemudian dipilih jenis soal ini, silakan kawan-kawan pilih pilihan ganda multiple choice. Kemudian selanjutnya silakan kawan-kawan ketik soalnya. Nah, untuk mengetikkan soal di sini ini sama juga dengan Microsoft Word ya. Ini untuk menebalkan, ini untuk memiringkan huruf, ini untuk menggarisbawahi. Kemudian ini untuk memberikan pangkat ya di atas tulisan. Kemudian ini jenis huruf dan ini adalah ukuran huruf ya. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan cara pengetikan soalnya. Nah, begitu kawan-kawan tekan enter, maka kita dapat melihat ya. Nah, jaraknya ini terlalu jauh. Agar jarak tulisan antara baris pertama dengan baris kedua ini tidak terlalu jauh, maka begitu kawan-kawan selesai mengetik ya, kalau ingin menekan enter ke bawah, silahkan tekan shift dan enter. Nah, sehingga dia tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi sekali lagi ya, itu tekan shift dan enter. Nah, jika sudah selesai mengetik soalnya seperti ini, langsung silakan kawan-kawan ketik opsi jawabannya ya, tanpa diberi huruf A, B, dan C, langsung ketikkan saja opsi jawabannya. Nah, jadi silakan kawan-kawan ketikkan opsi jawaban pilihan begandanya ya, seperti ini ya, tidak ada A, B, C, dan D nya, langsung opsinya diketikkan. Nah, untuk MTS sampai dengan D, tapi kalau untuk MA itu sampai dengan E. Nah, setelah opsi pilihan begandanya itu diketik, maka silakan kawan-kawan tentukan kuncinya apa, kemudian tentukan bobot nilainya berapa dalam satu soal. Kemudian setelah itu kita klik tambah soal. Nah, maka akan otomatis muncul pertanyaan kedua. Nah, jadi kalau kita klik soal nomor 1, nah dia sudah otomatis tersimpan ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Kembali kita pilih pilihan beganda ya. Nah, soal nomor 2 ini kita akan memasukkan gambar. Tekan shift enter. Nah, untuk masukkan gambar, silakan kawan-kawan pilih gambar gunung ini ya. Kita klik, kemudian setelah itu kita klik upload, kemudian kita klik choose file. Nah, silakan kawan-kawan masukkan gambar yang tersimpan di laptop atau di komputer kawan-kawan masing-masing. Kali ini saya akan memasukkan gambar ini. Nah, untuk ukuran gambar kita cek dulu ukurannya, kita klik ini, kemudian kita klik details. Nah, untuk ukuran gambar itu maksimal 1 MB ya. Ini masih 43 byte. Nah, kalau bisa di bawah 100 KB ya, itu lebih baik ketimbang file ukuran gambar itu besar-besar ya, sampai 1 MB. Jadi untuk ukuran gambar yang ingin dimasukkan ke soal, saya sarankan itu di bawah 100 KB. Nah, ini ukurannya itu 43 KB ya. Nah, ini masih bisa kita masukkan. Oke, langsung saja kita klik nama filenya, kemudian kita klik open. Setelah itu kita klik send it to the server. Nah, maka akan masuk gambarnya ke sini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini ya. Di sini kawan-kawan bisa perhatikan letak kursornya itu di sebelah gambarnya. Nah, untuk mengetikkan soalnya, atau di bawahnya ada lagi soal yang mau kita ketikkan, silakan kawan-kawan tekan kembali shift dan enter, kemudian ketikkan teks soalnya. Nah, oke, setelah diketikkan, kemudian silakan ketikkan opsi jawabannya. Nah, setelah diketikkan ya opsi jawabannya, kembali kita tentukan jawabannya, kemudian kita tentukan bobot nilainya, kemudian kembali kita klik tambah soal ya. Nah, jadi begitu ya untuk memasukkan gambar. Nah, kalau seandainya gambar ini terlalu besar dan ingin kawan-kawan kecilkan ya, tinggal di double klik saja. Nah ya,
maka silakan kawan-kawan tentukan lebar dan tingginya ya. Nah, misal mau kita kecilkan lebarnya 300, nah maka secara otomatis tingginya itu langsung menyesuaikan ya. Nah setelah kita rubah lebar dan tingginya, langsung kita klik OK, maka ukuran gambarnya akan berubah menjadi lebih kecil. Langsung silakan kawan-kawan lanjut ketik soal nomor 3 ya. Nah di soal nomor 3 ini misalkan kita ingin memasukkan tabel ya. Nah, jika kawan-kawan ingin mengetikkan tabel ya, kita ketik dulu soalnya, maka silakan kawan-kawan klik tabel ini, kemudian tentukan berapa barisnya, kemudian tentukan berapa kolomnya, kemudian silakan kawan-kawan klik OK. Nah maka akan terbentuk tabelnya seperti ini ya. Nah kalau posisinya jarang seperti ini, letakkan kursor di sini, kemudian kita tekan backspace. Nah jadi dia akan rapat ke atas. Oke, silakan kawan-kawan ketikkan tabelnya ya. Untuk mengetikkan tabel ini kawan-kawan bisa menggunakan tab ya, untuk pindah dari satu kolom ke kolom berikutnya. Oke, jika kawan-kawan ingin menebalkan huruf di atasnya ini, tinggal di blok kemudian klik B. Oke, kita tentukan jawabannya, kemudian tentukan bobotnya, kemudian kita klik tambah soal. Nah seandainya guru ingin beristirahat, mana tahu capek mengetik soal kan. Nah makanya sebelum kita menutup tampilan ini, silakan kawan-kawan siapkan dulu satu soal sampai selesai ya. Kemudian di soal keempat ini tidak usah diketik dulu, langsung kita klik simpan dan tutup. Mana tahu kita mau istirahat kan, kita klik simpan dan tutup, kemudian kita klik OK. Oke, kali ini kita akan mengetikkan soal dengan bahasa Arab ya. Nah untuk mengetikkan soal bahasa Arab, perhatikan dulu di sudut kanan bawah ada nggak tulisan eng seperti ini. Jika tidak ada, maka silakan kawan-kawan lakukan hal seperti ini. Pertama, silakan ketikkan kontrol panel, maka akan terbuka tampilan seperti ini. Kemudian silakan klik region, language preference, kemudian silakan kawan-kawan klik add language. Di sini silakan kawan-kawan pilih Arabic ya. Kita pilih yang Arabic Saudi Arabia. Nah ini kita klik Arabic Saudi Arabia, kemudian kita klik next, maka secara otomatis dia akan menginstal. Kemudian kita klik install. Nah maka di sini akan muncul ada dua bahasa ya, English dan Arabic Saudi Arabia. Ini masih dalam proses download. Nah agar Arabic Saudi Arabia ini terdownload, pastikan kawan-kawan sudah terhubung dengan internet ya, sehingga dia akan otomatis terdeteksi, otomatis mendownload dan otomatis menginstal. Nah ini mudahnya kalau kita pakai Windows 10. Nah setelah selesai, maka secara otomatis di bawah ini akan muncul ya, ada tulisan eng. Nah dia akan muncul pilihannya eng dan Arabic. Setelah selesai di download, kita kembali ke tampilan soal ini, kemudian kita ketikkan on screen keyboard. Nah maka akan muncul aplikasinya on screen keyboard. Nah selanjutnya kita klik di sini ya. Nah untuk mengetikkan tulisan Arabnya, silakan kawan-kawan klik ini, kemudian klik Arabic, kemudian di sini kita rubah di eng ini menjadi tulisannya Arabic Saudi Arabia. Maka secara otomatis di keyboard ini akan berubah menjadi tulisan Arab. Kemudian sebelum kita ketik, kita ubah dulu ukuran hurufnya itu menjadi 20 ya. Nah di sini kita tinggal ketikkan saja ya. Misalkan kita mau ketik Bismillahirrohmanirrohim, kita ketik, tinggal klik hurufnya,
spasi. Nah, kalau seandainya kawan-kawan ingin memberi baris pada tulisan Arabnya, maka ketik dulu hurufnya, baru kemudian tekan shift untuk mengetik barisnya. Contoh seperti ini ya. Nah, kita mau memberikan baris, maka kita ketik dulu hurufnya, kemudian tekan shift. Nah, ini shiftnya tertekan, kemudian silakan kawan-kawan cari ya barisnya. Ini berarti baris di atas ya. Nah, ini tanda tasdidnya, kemudian ini baris satu di atasnya. Nah ya, jadi untuk memberi baris pada tulisan Arab, silakan kawan-kawan ketikkan dulu hurufnya, baru tanda barisnya, baris bawah, spasi, nah, shift, garis bawah ya, tanda mati ya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau ingin memberikan baris pada tulisan Arab, ketik dulu hurufnya, baru tekan shift, kemudian cari tanda barisnya ya. Nah, setelah selesai kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian kembali kita ubah ini menjadi kembali 12. Kemudian di sini kita rubah kembali ke English. Kemudian jangan lupa ini kita kembalikan. Nah, kalau tulisannya mereng seperti ini, kawan-kawan tinggal blok ya. Kemudian ini kita klik i-nya. Nah, maka dia akan kembali normal seperti biasa. Maka soal yang kelima kita akan menggunakan nomor urut ya, 1, 2, 3. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, begitu kita ketik, dia langsung muncul nomor 2-nya. Nah, untuk membuat seperti ini, kawan-kawan tinggal klik ini ya. Itu dia. Oke ya, jadi kalau mau buat pernyataan berurut seperti ini, silahkan klik ini. Nah, bagi guru matematika ya yang ingin membuat soal matematika, maka di sini juga sudah disediakan ya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah disediakan ya. Nah, tinggal ketik, kemudian kita klik oke. Nah, maka dia akan jadi seperti ini ya. Ditambah, nah ini lima per 6. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ya. Kemudian sama dengan dikurang spasi. Nah, jadi kawan-kawan tinggal pilih saja ya. Nah, di sini ada pilihan yang lain bentuknya nih. Nah, tuh. Jadi bagi guru-guru matematika silakan dipilih saja. Di atasnya ini ada banyak pilihan yang bisa kawan-kawan gunakan untuk mengetik soal matematika. Oke ya, baik, itu ya tadi cara untuk mengetikkan soal di Learning Madrasah bagi guru-guru yang mengetik soal ujian madrasah ya. Nah, jika sudah selesai jangan lupa klik tambah soal, dan untuk menutup tampilan ini jangan lupa kita klik simpan dan tutup. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi setiap selesai mengetikkan soal, maka token akan otomatis muncul. Nah, token inilah yang akan dibagikan ke siswa
ataupun tidak dibagikan juga tidak apa-apa, karena di setiap akun siswa itu tokennya akan kelihatan. Tapi terkadang siswa lupa dan tidak memperhatikan sampai ke halaman token di akun mereka. Makanya setengah jam ataupun 15 menit sebelum ujian dimulai, token ini sudah dibagikan ke grup-grup wali kelas. Nah, inilah kenapa tadi di awal kelasnya itu digabung jadi satu dalam satu kelas. Kelas 9 satu kelas, kelas 7 satu kelas, kelas 8 satu kelas, ya, agar menghindari banyak token. Nah, bayangkan kalau kelasnya itu dipecah 7A, 7B, 7C, maka setiap kelas tokennya itu pasti akan berbeda-beda, sehingga nanti akan menyulitkan untuk membagikan token ke siswa. Nah, di tampilan guru itu akan kelihatan ya statusnya. Kalau ujian belum dimulai, maka di sini statusnya akan 0 semua. Yang mengerjakan 0, selesai mengerjakan juga 0. Berbeda saat ujian sudah dimulai, ya. Nah, maka di sini akan kelihatan berapa yang sudah selesai dan berapa yang mengerjakan. Nah, ini status kalau ujian sudah dimulai. Beda dengan versi sebelumnya. Nah, di versi yang terbaru ini, jika terjadi kesalahan soal bisa diedit. Kalau versi sebelumnya, pas ujian dilaksanakan, soal tidak bisa diedit. Tapi di versi baru ini, soal bisa diedit saat siswa sedang mengerjakan soal. Kawan-kawan cukup klik gambar pinsel ini, kemudian langsung ke buat soal ujian, dan silakan klik nomor soal yang akan diperbaiki. Setelah itu silakan diklik simpan dan tutup, kemudian kita klik OK. Nah, maka di akun siswa cukup mengklik atau menekan refresh saja, maka soal yang sudah diedit tadi akan otomatis masuk ke dalam akun siswa. Nah, kemudian di akun guru juga, ya, di sini ada hasil CBT, tinggal diklik. Nah, saat siswa sedang mengerjakan soal, maka di sini akan ketahuan, ya, selesai mengerjakan. Nah, di atasnya ada tombol. Nah, force stop ujian ini berfungsi untuk menghentikan semua ujian. Jadi kalau ada siswa yang waktunya sudah habis tapi masih mengerjakan, di sini statusnya belum selesai, ya, masih mengerjakan, maka silakan kawan-kawan klik force stop ujian, ya. Maka semua siswa yang sedang mengerjakan ujian itu akan otomatis berhenti dan nilainya langsung keluar, ya. Kemudian sini ada juga generate ulang hasil CBT. Nah, kemudian ketika siswa sedang mengerjakan di akun guru juga, itu ada di setiap nama siswa itu ada tombol reset, ada tombol aktifkan, ya, kemudian ada tombol lembar jawaban siswa. Nah, kalau tombol reset ini kita klik, maka siswa akan melaksanakan ujian ulang, ya. Nah, namanya tidak ada lagi dan dia akan ujian dari awal kembali. Nah, tombol aktifkan ini, jika tiba-tiba siswa logout sendiri dari akunnya, maka guru ataupun operator bisa mengaktifkan kembali siswa itu tanpa jawaban yang sudah dijawabnya itu hilang, ya. Jadi jawaban yang telah dijawab itu tidak akan hilang. Guru cukup mengaktifkan siswa itu kembali. Nah, di sini jelas, ya. Siswa dapat kembali mengerjakan, jawaban tidak akan hilang. Jika menyelesaikan status, siswa akan berubah menjadi selesai ujian. Tinggal diklik OK saja, ya. Nah, maka statusnya berubah menjadi sedang mengerjakan. Nah, begitu siswa sudah selesai mengerjakan ujian, maka guru bisa langsung mendapatkan nilainya. Tinggal klik hasil CBT, kemudian silakan cetak Excel. Kemudian ini silakan tampilkan 100 saja, kemudian silakan diklik cetak Excel. Kalau kita open file, nah, maka hasilnya sudah langsung ada, ya, nilainya langsung keluar. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya,
namanya itu sudah berurut berdasarkan kelas. Nah, itulah tadi kenapa di awal kita membuat nama siswa itu di depannya itu ada nama kelasnya. Fungsinya untuk mempermudah guru ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal untuk membantu memasukkan nilai ya. Jadi nilainya ini sudah otomatis berurut berdasarkan urutan kelas masing-masing. Oke, itu dia di akun guru. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang akun siswa. Nah, setelah guru selesai mengetik soal dan token sudah keluar, maka langsung saja diklik data siswa tergabung. Kemudian silakan klik undang siswa. Nah, ini wajib dilakukan oleh semua guru yang mengetik soal, karena kalau siswanya tidak diundang maka dia tidak akan bisa melaksanakan ujian. Kemudian ini tampilkan 100, kemudian silakan klik gabungkan semua siswa, kemudian klik OK. Maka nanti di sini akan ada tulisannya tergabung, artinya siswa semua sudah tergabung dan siap untuk mengikuti ujian.